Yasuke yang main mungkin beda lagi kasusnya. Karena Yasuke itu power Fanny-nya. Itu benar-benar terlihat dari semenjak Yasuke-nya ada di MDL. Wah, sekarang kalau kita lihat dari band Baxia-nya udah menandakan ya kalau misalkan Bigetron juga nggak mau berhadapan dengan tank jungle. Ini mereka akan adu assassin aja kayaknya Ranger Mas. Jadi dengan ada Zuxin juga. Ini menandakan kalau Hayabusa Lancelot atau Hayabusa akan mereka ambil kali ini Arlotnya sebagai ujung tombak utama dari tim Alter Ego. Dan mungkin bisa ada di Nino untuk kali ini potensi besarnya, Profesor. Arlot Nino ya. Aku setuju aja sih sebenarnya. Karena seperti yang kita tahu, Arlot ini tipikal hero yang bisa main agresif dan emang cocok kalau misalkan yang membawakannya itu benar-benar super agresif. Jadi jangan sia-siakan mungkin untuk kata Bono. Lancelot yang diamankan lagi-lagi ya untuk Ron. Hero yang benar-benar powerful banget untuk adu kontes objektif. Dan ini yang mungkin sempat dibilang sama Lim nih, apakah udah boleh harus nih keluar dari pick Hanabi tadi karena lawannya Lancelot. Nanti kalau dikejar-kejar di Toros, hilang sudah. Susah banget ya. Dan ini menjadi tantangan juga sebenarnya kan bagi teman-teman Alter Ego. Gue ngerasa nih, memang mereka tuh udah selalu lepas Lancelot. Mereka itu udah terbiasa lawan Lancelot. Makanya kayak Lancelotnya dapat mulu gitu kan dari Bigetron. Cuma ini harus benar-benar bisa ini sih, bisa bedain di mana rank games gitu kan, di mana scrim dan di mana kompetitif. Lancelot menurut gue di kompetitif scene itu bakal lebih geri daripada Lancelot manapun. Terlebih sekarang nggak ada yang masuk jungle nih, Be, karena udah ada Dina ya dari Hildanya. Ya udah pasti ya, ada Dina yang lumayan menarik dari Hildanya juga. Jadi bakal ada game yang sama seperti di match yang tadi kita bisa melihat bagaimana sulitnya bagi Lancelot untuk farming. Sekarang malah ada Hylos. Sebuah jawaban yang lumayan fancy karena kita tahu sendiri permasalahannya adalah bagaimana nantinya untuk bisa teamfight jangka panjang bagi Bigetron ketika tidak ada yang bisa menumbangkan Hylos. Zuxin juga di ban. Jadi emang lumayan menguntungkan bagi teman-teman dari Alter Ego-nya. Wah, nah Profesor, sekarang kita lihat badan dari Alter Ego ini terlalu keras, terlalu banyak. Ngomongin ke arah Moskov yang tadi menjadi sosok kemenangan untuk Bigetron, mereka ubah ke arah Harith, Profesor. Iya. Ini sebuah perubahan yang menarik dan lumayan instan ya. Karena seperti yang kita lihat juga bahwa mereka ingin bermain dengan tempo early game. Berarti menandakan kalau misalkan Bigetron harus hati-hati nih. Kalau misalkan nanti berhadapan dengan dua marksman atau dua tipikal yang cenderung akan menuju ke arah late game, mereka harus mempersiapkan juga apa jawaban yang akan mereka temukan. Jadi udah pasti menangin early game, itulah kunci dari mereka. Ya karena mid game ya pasti Lancelot yang merajalela nggak sih? Kecuali ini memang ada romer-romer yang lebih kasar gitu kan. Cuma ya gimana mau kasar, balik lagi dari udah nggak ada. Gue ngerasa ya kalau dari Alter Ego nih, ini bener-bener punya pocket strat yang belum muncul lagi selain Hanabi. Makanya sekarang masih ditaruh di pick bawah. Wow. Bener-bener ini ya, bener-bener mempertimbangkan banget yang bakal diamankan. Sangat terlihat juga buat di listnya yang sekarang dengan ada Uranus yang ditutup akan menghindari bagaimana tempo yang tadi udah mereka jalankan terlebih dahulu. Dan Ruby, ya udah pasti untuk Ruby Lunok ini alternatif buat Arvi karena hero yang paling nyaman juga ketika ingin dibawakan dengan menggunakan metode ketika ada Isunshin di jungle. Profesor, kalau misalnya kondisinya kali ini kan kita akan melihat ada front to back ya kan, ini ada bermain dari depan menuju ke arah belakang nih. Kalau misalnya tiba-tiba Bigetron by Vitality dia shifting menuju ke arah blue, apakah masih compete? Kita lihat karena depannya akan ada Hylos dari sisi Alter Ego. Wah, kalau kita ngomongin soal blue ya, di sini cukup menarik sih karena benernya masih fine-fine aja, komposisinya butuh banget badan. Dan di satu sisi, kalau dari yang kita lihat, sebenarnya teman-teman dari Alter Ego juga menurutku ya lebih butuh ke heavy CC nggak sih dibanding badan doang. Jadi mungkin aku expect-nya ini Vin bakal membawakan hero-hero yang kayak Hilda gitu. Yang kayak Tigreal. Ya kalau enggak grok lagi juga nggak apa-apa nggak sih? Tadi grok lagi juga menurut gue lumayan masuk dari konsep. Tapi pick off, oke. Moreno belum ada yang memang hero-nya dan ini bisa ambil burst damage-nya dari mid lane. Oke, berarti main ke arah Chow ya. Nah, ke arah Chow sekarang kita tahu nih, untuk saat ini damage yang masih dimiliki dan bisa melakukan following up yaitu ada Harith. Dan Harith juga nggak punya cukup
early damage, rotasi juga nggak bisa, dia nggak bisa ngikutin Karacau. Sedangkan Moreno satu-satunya yang cukup diandalkan dengan burst damage di early nih Profesor dan juga Lin. Pasti ya, ini emang bener-bener butuh banget untuk tempo yang dimainkan, sehingga dengan adanya pick dari Chow seperti ini menandakan kalau misalkan dari Alter Ego harus berhati-hati dengan Bush. Tapi sekarang udah Sun sih yang bakal ngebuka merahnya, yang bakal buka Bushnya. Woi, Granger sebenarnya banyak banget untuk membawakan hero-hero rotasi ya, tapi ini open map, open visionnya akan dimainkan dengan Luoyi Bigetron. Sebenarnya ngebawa Valentina aja cukup karena damage mereka udah punya, tapi sejujurnya aku akan sangat-sangat expect kalau misalkan nanti akan ada perebutan dari Diversion. Valentina ya. Cuma gue ngeliat dari komposisinya Alter Ego sekarang lebih kompleks nih, untuk front to back-nya lebih jelas gitu kan. Dan match up dari Luoyi kan belum kelihatan. Gue rasa Bigetron enaknya tuh sebenarnya utility. Tapi ya nanti cowoknya nggak ada follow, gimana Be? Kalau cowoknya misalkan nggak ada flood damage di early, masih bisa nggak? Ya mungkin lebih ke Barat sama Lancelot atau Barat sama Harsh. Dan damage masih. Farsha ya. Parsha udah paling enak mungkin ya melakukan following up ya Profesor ya. Udah pasti. Mungkin mereka nggak mau untuk copy dari Diversionnya, mereka pengen makan depannya aja. Tapi masih sih, aku dengan pertanyaan dan statement yang sama, ini high loss-nya bagus banget. Berarti tinggal menjalankan game bagi teman-teman dari Alter Ego, karena early game seharusnya akan mereka menangkan dari segi laning-nya di area ini. Alright, ini dia. Para pasukan dari Alter Ego yang terkena one strike push akibat Eman. Apakah akan terulang kembali? Apakah Alter Ego akan bangkit atau Bigetron memenangkan dari STM dengan 2-0 tanpa balas? So, let's go to the lane of the Sobat Mobile Legends, pada tepuk tangannya. Ini pembuktian juga nih ya. Gue dari kemarin nih, dari hari Jumat ya, sampai sekarang nih, belum ada loh match 2-1. Masih 2-0. 2-0, dan ini pembuktian akan masih 2-0 atau enggak nih. Lihat dari gameplaynya Bigetron di game pertama, mid gamenya mereka oke, tapi early-nya juga harus dibenerin. Sama kebalikannya untuk Alter Ego bro. Dan bedanya juga nggak sih Lim, kalau buat sekarang Emannya bawa Harith, jadi bukan bawa hero yang late game. Sehingga Bigetron nggak boleh lagi nih untuk kalah di early game. Mereka yang harus pegang temponya. Mereka punya Chow, mereka punya Farsha. Tapi balik lagi, untuk menjawab Alek dengan high loss, mereka butuh menangin banget early gamenya. Dan ini semua akan terjawab nanti ketika sudah mulai memasuki ke area sungai. Oke. Langsung ada tim fight di depan sana yang hampir saja disambut oleh tim Alter Ego, tapi mereka sadar kayaknya ada baiknya kalau mereka mundur mendadak. Mencoba untuk farming lagi karena mereka juga tidak punya damage di early. Hijume memang punya damage, tapi kan sekarang kita ngomongin ke arah source mana yang gak terlalu banyak Profesor dan juga Lim. Apalagi udah nggak ada filter nih. Lihat Hijume udah bahaya untuk di lepas sendirian dengan pressure Farsha yang mobilitasnya juga cepat. Sementara lihat dari Finn, ini gantian kan, rasakan apa yang tadi dirasakan oleh Ron, karena tadi ditemenin dulu teman-teman Hilda. Iya, ini dia Romer baik ya, dan audience prediction yang kita lihat tadi by Gopay 49% lawan 50%. Nah, Bigetron by Vitality setelah memenangkan game yang pertama langsung mendapatkan suara yang begitu segar. Oke, suara yang cukup tinggi berasal diperoleh, tapi sekarang Finn juga nggak terlalu agresif seperti Hildanya Alek ya. Karena kita ngomong ke arah Chow, dengan kondisi badan yang tidak terlalu keras, dan kalaupun dia harus di following up oleh Moreno, salah langkah sedikit aja, mereka udah bisa ditekuk loh masalahnya. Iya, pelan-pelan juga. Nggak boleh terbawa arus juga temponya. Shogun terkena pop damage. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego mereka belum mau terlalu terburu-buru untuk menuju ke arah Turtle, tapi Ron untuk ke arah belakang berhasil selamat dari ancaman para pasukan Alter Ego. Finn berikan informasi, belum ada flicker pun yang keluar untuk bisa melakukan defensif dan Moreno standby out position. Informasi dari Rine, di mana para pasukan Bigetron sudah terlihat. Finn sudah mencoba untuk mendekati ke arah Rine, Shogun menjadi satu utama bersama dengan damage terbesar. Untuk para pasukan dari Bigetron menumpangkan 1 poin dan bahkan 2 poin dimakan oleh Alter Ego. Masih mau kan? Masih mau untuk Turtle sepertinya. Oh, tapi nampaknya pedang keadilan gak mampu membuat Ron selamat. Dan Tino lah yang menembus di depan sana. Pedang keadilan gagal, Profesor.
Tuh pedang ke ya, ketahan lebih tepatnya, bukan pedang keadilan. Kita tidak temukan keadilan bagian Reaper-nya. Terbagi dari goldnya udah pasti leading ke Alter Ego dan Shogun. Nggak bakal bisa mendapatkan Rine karena susah banget buat nangkap Vision Shin ketika dia masih punya Traceless. Ya itu dia, kabur gampang banget. Cuma tadi buru-buru banget loh Bigetron. Kalau tadi setupnya mereka ya, counter setup maksudnya, itu nggak nungguin Ronnya. Gue lihat Ronnya masih kerja, tapi mereka udah open duluan dan bonyok. Ya beda ini ya, beda vision juga kali. Lim tadi kan ada banyak banget yang kena pop damage dan itu berdasarkan dari damage awal Hijume. Sekarang Hijume dikejar. Diker, Oke, langsung ada Ron mencoba untuk ke arah belakang, tapi damage dari seorang Hijume ini nggak bisa disembarangin ya. Kalau kita bisa melihat, Hijume memang tidak terlalu menakutkan, tapi jangan salah. Karena Hijume, tim 4 front to back, mereka sangat kuat. Ngomongin karena Alek, udah memang jadi samsak aja di depan sana. Oke, Vin, coba melakukan sedikit tendangan. Kenapa gagal? Tidak ada tendangan sama sekali. Vision di depan sana. Moreno mencoba untuk menyelamatkan dengan ada di PDW dan gagal. ketabrak tembok tadi ya. Dia gak dapetin range-nya dari Way of Dragon, makanya mau nggak mau. Oh emang Emang one-way situation dari Batman nanti mencoba untuk selamat, tapi nampaknya di sana Alex standby. Mencoba menghindari Glorious Pathway. Tidak berhasil terinjak dan Eman masih selamat. One-by-one situation di arah Phantom Lane membuat Eman kali ini benar-benar cukup menang di laningnya. Berbeda sama game sebelum ini. Berbeda ya buat ini. Duel tekan! Berhasil dimakan poin yang sangat manis dari Moreno dan kawan-kawan berhasil melakukan satu poin kill. Satu duel tekan dari Finn. Di saat adanya turtle yang muncul, membuat tim Bigetron memiliki kesempatan untuk membalikan kembali dengan adanya satu yang mereka miliki. Harus mereka selesaikan dengan cepat, karena kalau tidak, Rine akan siap datang menuju ke arah turtle. Ya, apa dikeluarkan dan bisa dikontes. Ron bakal tumpah di depan sana dan Moreno menjadi target utama dari Nino. Nino berhasil memakan Moreno dan sepakat. Dua kalau dimakan oleh para pasukan Alter dan Army. Dan mendapatkan Emma dengan flicker yang dia miliki. Membuat tim Bigetron kali ini porak-porak. wow, itu dia tadi display yang terjadi. Ronnya tumbang dan lihat temponya langsung patah. Alter Ego tiba-tiba mereka kuasai 3000 gold. Ya, semenjak awal kita udah bilang ya kalau misalkan ini bener-bener draft yang mengandalkan sekali badan dari Hylos dan dimaksimalkan, Alek bener-bener bisa ngezoning semua member dari Bigetron by Vitality dan lihat Hijume bebas banget buat damage. Oh, target mereka kali Hijume, Shogun langsung target utama, tapi nampaknya Hijume diselamatkan oleh Alek. Menjadi target utama untuk dikocek kiri kanan depan belakang bersama dengan Moreno melakukan covering up. Ini noise coming. Ini dia yang paling terserang dari tim Alter Ego saat ini. Nino bisa siapapun ditutup jalannya dan bahkan ketika tim Bigetron melihat Nino, mereka langsung mundur mendadak. Itu dia, apalagi tadi memang sedikit terlambat ya untuk Nino-nya karena lagi tugas juga. Dan gue ngeliat fightback yang bagus, Rine ini bakal menjadi target bangsa nih untuk Bigetron. Udah pasti ya, ini karena dari tadi The Way of Dragon 2 kali kena ke arah Rine 2 kali tumbang juga bener-bener di all in sama member dari Bigetron by Vitality. Tapi jujur, Alter Ego tetap mendapatkan rate yang sangat-sangat menguntungkan. Jadi mungkin harus di set ulang nih siapa target sesungguhnya, apakah Arfi atau Rine-nya dulu karena dua-duanya punya damage. Dan jangan lupakan Hijume karena dari tadi team fight-nya stabil banget buat Alter Ego dan Diversion ke bawah. Harusnya kelihatan ya, karena ketika Diversion sekarang kan dia nge-reveal posisi sebelumnya, belum pindah. Cuma ya balik lagi nih sekarang, oh lihat trappingnya. Di belakang lihat trappingnya tidak terdeteksi sepertinya dan Finn. Happy birthday untuk solo serang Hijume kali ini lawan di tangan begitu saja. Tapi utama mereka yang mencoba untuk bersalah dengan advantage yang mereka miliki, tapi nampaknya tidak terlalu maksimal untuk Eman. Flicker yang dimiliki dari Shogun, Eman masih bisa selamat, tapi Nino tidak mau melepaskan pandangan dan pandangan menuju ke Eman. Mencoba melakukan distraction, tapi di depan sana Nino pun masih bertahan, sedangkan Ron gak bisa membantu mendapatkan poin itu seperti yang dilakukan oleh Rine. Ya, Ron harus mengikhlaskan martabak yang dia miliki. Dan itu tadi menjadi move yang menurut gua lumayan bahaya sih untuk Bigetron sendiri. Mereka kalah gol, mereka coba untuk ambil rumput agresif. Mereka kehilangan Finn ya, dan flickernya Finn dapat push. Oh, situasi Nino! Nino! Sorry, kena solo kill, karena tidak selesai Nanti Bigetron mereka kehilangan Moreno dan juga kehilangan Ron. Nino, sorry. Menunjukkan permainan luar biasa.
menunjukkan kualitasnya dia bermain di area ESP lane. Sorry juga buat Moreno sepertinya karena damage-nya tidak cukup untuk bisa menumbangkan Nino. Sehingga 503 KDA yang manis banget untuk Arlott dari Alter Ego. 6.000 gold lead harusnya lem dengan ini. Alter Ego cuma tinggal menjawab satu aja. Pas masuk high ground harus hati-hati. Ingat ya, dari Alter Ego juga tadi sempat unggul walaupun unggulannya nggak sejauh ini. Tapi ya tetap seperti yang kami bilang nih, high ground-nya itu loh. Dari teman-teman Bigetron lumayan kuat, dia Parsha. Dan bukan cuma Parsha sih sebenarnya kalau ngeliat dari satu lane yang bisa dipegang Lancelot, berarti tugas dari Bigetron, dari Alter Ego ini, mereka hanya bisa maksimalin 2 lane nantinya, Be. Udah pasti ya dari farming bakal kalah dan susah banget untuk bisa mengejar ketertinggalan gold seperti ini. Finn walaupun targetingnya dari tadi sempat ada yang on point, tapi buat sekarang apakah bakal ada pengejaran karena udah ada Mountain Shocker yang dibuka dan Baron lane akan coba buat diserap. Oke, dia lewat lane Eman bakal lihat gak bisa bertahan. Bakal coba dikomika, tapi nampaknya Shogun bakal dimakan ditelan bulat-bulat oleh Winnie. Membuat perpasukan dari Bigetron. Kali ini mereka berperanda. Mereka kehilangan 7.600 gold. Apa yang harus mereka lakukan, Profesor? Wah ini udah pasti ya, hanya menunggu kesalahan dari member Alter Ego. Karena dengan perbedaan gold sejauh ini, apalagi Yishun Shin Granger, Perfect Turtle. Ini udah pasti dari segi gold level, semuanya Rine akan sangat unggul sekali atas Ron dan Nino. Lihat temennya. Oke, Nino gagal untuk mendapatkan Ron, tapi nampaknya di depan sana Alex. Sekalipun dia bakal coba membuka Alex dengan adanya vision yang terlihat sangat jelas. Ron berburu, masuk ke dalam. Di dalam turun ada Pedro yang mencoba melakukan karakterisasi dan satu damage yang dikeluarkan Arki dengan harta tata death sonatanya dia. Skypicer meledakan Finn di depan mata. Gue ngeliat ada flicker tadi dari Moreno, bahkan gue gak tahu urgensi dari flicker Veteran Strike itu kenapa. Mungkin karena pengen ngejar range-nya kali ya. Tapi dengan tetesan pertama yang udah gak kena ke Harvey, menurut gue itu udah harus reset lagi loh dari Bigetron. Karena Lord langsung di set up dan ini bakal menjadi Lord yang Lalu terbawa tempo sepertinya Bigetron by Vitality. Mereka belum cukup dari segi damage dan sekarang diversion lagi. Oke, tapi ingat Profesor dan Lin Kocul, kalau mereka dalam kondisi seperti ini, mereka diversion dengan tidak terkalkulasi, malah sebaliknya shutdown bisa terjadi loh. Iya, dan tidak ada game fake. Mumbai GoPay ya, Harit menjadi most pick hero dari Eman sepanjang karirnya di MPL ID dengan 20 kali pick, 65% bro win rate bro. Iya, tapi masalahnya lagi dalam keadaan kalah nih Lim dan Lord merge dari Baron lane. Nino masalahnya punya flicker. Jadi kapanpun teman-teman dari Alter Ego mau melakukan setup, ini flicker final slash udah siap banget buat dilontarkan. Hati-hati nanti ya. Masih ada holy defense sebetulnya di bagian bawah dan ini harus dimanfaatin. Gimana caranya Bigetron mereka nggak kehilangan best start di warp yang pertama. Alright, tapi nampaknya para pasukan dari tim Bigetron berhasil memanfaatkan sosok dari Holy Defense dengan Licky. Coba memasak dengan ada West, Dragon belum keluarkan Levin, bermain dan langsung pada Clash, Finn kan bergerak sama sekali. Bahkan gak bisa berdasa membuat tim dari Bigetron kehilangan beberapa mereka. Shogun seakan-akan gak punya kuasa sama sekali di sini. Shogun seakan-akan cuma bermain untuk maju dan tumbang. Shogun bener-bener kali ini dipatahkan kakinya. Tapi masih bisa clear ya, dan di arah mid lane, minion mulai datang dan menyusul 8 detik untuk Finn, 10 detik untuk Ron. Oke, langsung pada West, Elsa Bujagat! Elsa Bujagat dari Nino yang bermain dengan luar biasa 5-0-6 tanpa ada balas apa-apa. Tapi nampaknya kali ini di West yang sekarang ada kebicaraan bersama mereka. Langsung main dengan Kenny, tapi nampaknya Skypiece dari Ivy Guts lagi didapatkan. Ini set power yang dilakukan oleh Bigetron malah membuat mereka masuk ke dalam jurang dan menjadi kuburan mereka sendiri. My God. Apakah memang menjadi target yang tepat Way of the Dragon ke arah Alex yang dimana masih punya Revitalize juga, so damage-nya nggak cukup dan semua sekarang Alter Ego pegang 11.000 gold. Ini keunggulan yang sangat terlihat susah untuk dibalikin. Dan mereka mau paksa endgame ini. Ini mau paksa endgame karena apa? Karena bener-bener gak bisa ditumbangkan untuk Alex-nya. Elsa Bujagat lagi dan lagi. Keluar kedua kalinya Nino harus lebih sabar gak sih? Elsori harus berubah jadi El Sabar nih. Wah, Alek lagi. Oh, masihkah? Alek masihkah? Enggak, aku rasa nggak bijak sih Lim kalau emang masih mau paksa Alek. Ini still front yang sangat-sangat kuat dari Hylos dan stack dari 60 efek lethality. Siapapun jadi tembak, diversion bahkan mau dipaksa kayak teamfight lagi. Emang?
Oke, nampaknya emang kali ini kita lihat berhasil memakan ke arah Shogun dan membuat perpasukan dari tim Piketron harus hilang. Eman, Shogun termakan. Apalagi yang bisa mereka selamatkan, apalagi yang bisa mereka selamatkan. Kali ini kalau tidak ada Shogun dan juga Eman ini bencana di depan mata. Nino sudah memiliki flicker, tapi Nino bisa loncat untuk terboreng bersama mereka. Vega punya badan yang cukup kuat. Ron mencoba melakukan split ini dengan permainan pancernya. Tetap sekejap, tapi pilihan habis melakukan lebih. Langsung menjual dengan Dragon for nothing. Pes menjadi